Di video saya kali ini saya akan menjawab pertanyaan ini ya, apakah lanjutkan channel yang lama ataukah membuat channel yang baru, seperti itu. Intinya seperti itu ketika ada masalah di channel YouTube gitu ya. Nah, sebelum teman-teman menyaksikan atau menonton video saya ini secara keseluruhan sampai selesai, ya, saya ingatkan ini ya, karena saya tidak bisa memberikan solusi 100% ya, jadi hanya perkiraan saja gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tidak mau menonton, yang mau solusi pasti, jangan nonton video saya kali ini gitu ya. Karena ini hanya perkiraan saja sebagai orang yang tidak mengalami secara langsung gitu. Nah, jadi yang pertama itu ya, ketika channel teman-teman itu uh, tidak melakukan pelanggaran, teman-teman tidak melakukan pelanggaran yang keras, pelanggaran fatal ya, atau pelanggaran, atau teman-teman hanya melakukan pelanggaran yang biasa-biasa, apalagi yang tidak melakukan pelanggaran, saran saya lanjutkan channelnya. Itu ya, itu sudah pasti aman-aman saja gitu ya. Kalau misalkan tidak melakukan pelanggaran sama sekali atau pelanggarannya yang ringan-ringan saja. Kalau channelnya dilanjutkan, itu sudah pasti aman. Nah, tapi ya, kalau channelnya melakukan pelanggaran yang berat, nah ini yang saya bilang tadi, saya tidak bisa menjamin langkah kedepannya akan lancar. Nah, pelanggaran yang berat itu ada dua. Yang pertama itu ketika teman-teman itu melakukan pelanggaran berat sehingga channel teman-teman itu terkena penghentian channel atau penghentian akun. Jadi pelanggarannya itu sudah terlalu berat dan ibaratnya pihak YouTube tidak memaafkan channel itu gitu. Pemilik channel itu sudah tidak dimaafkan, YouTuber itu sudah tidak dimaafkan sehingga channelnya itu diblokir permanen. Nah, itu adalah salah satu pelanggaran terberat ya, terfatal pertama. Nah, kalau kondisinya seperti itu, saya sendiri tidak tahu solusi pastinya bagaimana, tetapi kalau kalaupun mengalami hal itu, saran saya yang pertama ya, nonaktifkan dulu pendaftaran monetisasinya itu ya, kalau misalkan mengalami itu, nonaktifkan dulu pendaftaran monetisasi channel yang lama, itu saran saya yang pertama. Setelah itu baru buat channel yang baru. Nah, untuk memastikan, saran saya buat teman-teman ya, itu tanyakan kepada YouTuber lain yang mengalami hal itu ya, bukan YouTuber lain yang uh, apa ya, yang membuat teori-teori, tetapi YouTuber lain yang benar-benar mengalami hal yang sama dan membuat channel yang baru. Tanyakan apakah channelnya bisa monetisasi atau tidak gitu. Karena takutnya itu channel yang sudah seperti itu, saya sendiri tidak tahu apakah identitasnya itu diblokir permanen oleh YouTube ataukah hanya channel itu yang diblokir permanen. Itu saya sendiri yang belum tahu sampai sekarang. Karena ini termasuk kesalahan yang fatal, yang paling fatal gitu, yang tidak bisa ibaratnya tidak bisa dimaafkan gitu lah. Jadi itu kesalahan fatal yang pertama. Nah, kesalahan fatal yang kedua itu ketika channel teman-teman itu monetisasinya dinonaktifkan secara permanen. Ingat, ada yang dinonaktifkan secara sementara, ada yang dinonaktifkan secara permanen. Nah, jika akun AdSense teman-teman atau monetisasi teman-teman itu dinonaktifkan secara permanen, itu artinya channel teman-teman memang masih ada, tetapi channel itu tidak bisa dapat iklan selamanya, tidak bisa dapat uang selamanya, ibaratnya seperti itu. Nah, itu karena melakukan kesalahan fatal juga. Nah, biasanya itu kesalahan fatal itu traffic tidak valid. Biasanya karena traffic tidak valid. Nah, traffic tidak valid sendiri itu kadang-kadang ada yang dinonaktifkan secara permanen, ada yang dinonaktifkan sementara. Jadi beda-beda juga, tergantung sefatal apa gitu. Nah, kalau seperti itu, saran saya teman-teman juga tanya ke YouTuber lain yang mengalami hal yang sama, yang dinonaktifkan secara permanen ya. Kalau saya sendiri pernah dinonaktifkan, tetapi hanya sementara, jadi channel saya masih bisa monetisasi lagi. Tapi bagi yang dinonaktifkan secara permanen, ya, apakah dengan membuat video baru, membuat channel baru, apakah bisa monetisasi lagi atau tidak gitu. Dengan identitas yang baru itu bisa, dengan identitas yang lama itu masih bisa monetisasi atau tidak. Karena itulah saya kadang itu memberikan saran, hapus dulu pendaftaran monetisasi di akun yang lama gitu. Tapi itu pun juga tidak jaminan akan berhasil juga. Karena itu saran saya buat teman-teman yang melakukan kesalahan fatal ini, tanyakan kepada YouTuber lain yang mengalami hal yang sama ya, bukan YouTuber lain yang membuat teori-teori, tetapi yang
eh, benar-benar melakukan hal yang sama. Apakah berhasil dengan cara itu atau tidak gitu. Nah, kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Intinya, jika channel jika teman-teman itu tidak melakukan kesalahan fatal, saya jamin channelnya tidak akan ada masalah jika dilanjutkan gitu ya. Tapi jika melakukan kesalahan fatal, saya tidak jamin akan berhasil langkah ke depannya. Jadi saran saya tanyakan kepada yang mengalami hal serupa, bukan tanya ke saya karena saya tidak mengalami hal itu gitu. Saya hanya mengalami karena saya itu hanya melanggar yang ringan-ringan. Dulu itu saya 2000 berapa ya 2017 itu hanya melakukan pelanggaran ringan-ringan, jadi channel saya masih aman-aman saja gitu. Tidak pernah melakukan pelanggaran yang berat terlalu keras dan fatal, itu tidak pernah. Karena bagi saya itu seperti di video-video saya yang lain ya, saya sudah uh, mempunyai prinsip walaupun pendapatan kecil, yang penting tidak melakukan pelanggaran. Itulah prinsip saya di YouTube gitu. Kurang lebih demikian video saya kali ini, semoga menjawab pertanyaan. Dan bagi teman-teman yang mengalami hal yang serupa ya, misalkan melakukan pelanggaran fatal kemudian membuat akun baru, tolong berikan komentar apakah bisa lancar atau tidak gitu ketika membuat channel yang baru. Karena saya sendiri juga ingin tahu kondisinya bagaimana gitu. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.